Hikmah dalam kisah Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Qarun berasal dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Artinya, dia berasal dari tengah-tengah masyarakat yang Nabi Musa diutus kepada mereka. Pertama, Qarun bukan termasuk keluarga Musa, karena keluarga Musa terdiri dari orang-orang yang beriman berkat dakwah dan risalah yang dia bawa. Karena ahlun, yakni tali keluarga, tidak disandarkan pada kerabat yang tidak beriman. Kedua, bisa jadi Qarun adalah orang yang pada awalnya beriman dengan dakwah Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan baginya jalan untuk mendapatkan harta dan perbendaharaannya, dia lupa dengan seruan yang telah diserukan kepada dirinya karena sibuk dengan kekayaan yang ia miliki. Dan kemudian dia berlaku sewenang-wenang pada kebenaran dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Pertama, Allah telah membukakan untuk Qarun pintu-pintu kekayaan yang luar biasa, seperti emas, perak, dan berbagai macam barang tambang. Kedua, Allah menguasakan padanya ilmu dan pengetahuan tentang cara mengumpulkan harta. Ketiga, Allah menguasakan padanya cara mengolah dan mengembangkan harta, serta cara memelihara dan menjaganya. Keempat, Qarun telah mempekerjakan sekelompok pembantu dan pengawal dalam menjaga harta dan kunci-kunci perbendaharaannya. Kelima, kezaliman Qarun telah melampaui batas. Dia telah menzalimi diri sendiri, kaumnya, dan angkuh terhadap mereka. Keenam, Qarun memiliki sebab-sebab yang dapat menghantarkan dirinya pada kekayaan di bidang ekonomi, hingga dia menjadi pemimpin yang agung. Sepadan dengan kepemimpinan Fir'aun dalam hal politik, keduanya sama-sama memerankan monopoli pasar dan perdagangan, memonopoli pemikiran dan akal masyarakat umum yang lugu, yang rela begitu saja dengan kondisi yang ada. Firman Allah, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Pertama, menunjukkan eksistensi para da'i yang mengingatkan Qarun kepada Allah. Mereka semua turut serta membantu Nabi Musa dan saudaranya Harun. Kedua, perkataan mereka, janganlah kamu terlalu bangga. Artinya, jangan terlalu bangga yang berakibat pada keingkaran dan lupa akan hak-hak Allah. Kebanggaan yang berakibat pada kezaliman dan kesewenang-wenangan terhadap hamba. Kebanggaan yang akan menyiksa dan menindas kaum fakir dan lemah. Ketiga, kaum di sini adalah kaum yang telah beriman berkat dakwah Musa alaihi salam. Mereka ingin sekali agar Qarun mendapatkan hidayah. Mereka tahu apa yang bakal menimpa Qarun jika dia tidak beriman. Mereka adalah kelompok orang yang beriman, yang berbicara lantang dalam rangka merubah kondisi dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Keempat, di antara kaum tersebut, terdapat orang-orang yang belum beriman. Kezaliman Qarun telah menjadikan mereka lemah secara materi, fakir, kelaparan, dan sakit. Kondisi tersebut merupakan akibat dari sikap Qarun yang memonopoli perekonomian mereka. Maka, ketika mereka menyaksikan apa yang dikatakan orang-orang beriman terhadap Qarun, muncullah mental dan keberanian mereka untuk bergabung bersama kaum mukmin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, berupa kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pertama,
Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya dapat membina para dai kelas utama yang mewarisi dakwah. Mereka mengerjakan kewajiban dakwah mereka dengan metode yang baik dan penyampaian ringkas. Dialog mereka dengan Qarun adalah bukti terbaik akan hal ini. Kedua, peringatan bagi Qarun bahwa dia belum beriman, mendermakan hartanya untuk kemakmuran bumi, dan membantu orang-orang membutuhkan. Maka, pekerjaannya merupakan pekerjaan orang-orang yang suka membuat kerusakan. Ketiga, peringatan bagi Qarun agar dia seimbang dalam menginfakkan hartanya dengan cara berbuat baik kepada manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya. Keempat, menurut sangkaan dan pandangan Qarun, pekerjaan yang dia kerjakan merupakan pekerjaan orang-orang yang suka membuat perbaikan. Tapi di mata orang-orang yang suka membuat perbaikan, pekerjaan Qarun adalah pekerjaan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Maka, jika dia meneruskan pekerjaannya, akan berakibat kerusakan di muka bumi yang akan menimpa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda mati. Qarun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Pertama, Qarun sombong dengan apa yang ia capai. Ia menyatakan hal itu semata-mata karena ilmu yang ada pada dirinya. Benarkah dia tidak pernah belajar ilmu tersebut pada seorang pun? Dia tidak mengakui hal itu. Dia mengaku bahwa harta dan perbendaharaanku tersebut merupakan buah dari keseriusanku, kesungguhanku, dan kecerdasanku. Tidak ada seorang pun yang ikut campur di dalamnya. Kedua, kecintaannya terhadap harta telah menyeretnya pada sikap mengesampingkan pikiran sehat dan tindakan yang benar. Ketiga, Qarun masuk dalam lingkungan orang yang kufur nikmat, ingkar lagi membangkang. Keempat, kecintaannya pada dirinya, kesombongan, kebesaran di depan masyarakat yang hadir. Kelima, perkataannya bahwa ilmunya tidak bersandar pada seorang pun merupakan bukti dia sombong dan tidak menghargai orang lain. Keenam, kecintaannya terhadap popularitas dan kekuasaan mencegahnya untuk mengakui akan eksistensi ilah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Ketujuh, karena dia telah berkeyakinan bahwa harta yang ia dapatkan adalah hasil dari ilmu yang dimilikinya, maka tidak ada seorang pun yang berhak atasnya. Akulah yang paling berhak untuk menggunakannya sekehendak hatiku, sebagaimana perkataannya. Kedelapan, karena ilmu yang ada padaku, jadi aku berhak untuk menjadikan manusia sebagai budak, dan setiap yang ada pada mereka adalah berkat keutamaanku. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Pertama, Qarun mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, tapi dia lupa akan sejarah, lupa akan runtuhnya kezaliman dan taghut, lupa apa yang telah berlaku bagi para pendahulunya, lupa tentang siksa yang menimpa mereka akibat kekafiran dan kedurhakaannya. Kedua, sebelum dia ada orang yang lebih kuat dan lebih banyak anggota, harta, dan ilmu, tapi azab dan kebinasaan menimpa mereka karena mereka kafir. Ketiga, ilmu dan harta bukan penghalang dari turunnya azab dan kebinasaan, tapi terkadang azab turun karena penggunaan harta dan ilmu bagi orang kafir. Keempat, kecintaan Qarun terhadap harta telah menjadikannya mengesampingkan pikiran sehat dan mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat terdahulu akibat dari kekafiran dan kedurhakaan mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Pertama, hal ini dilakukan Qarun untuk menutupi kelemahannya di hadapan para dai. Dia ingin memperlihatkan kekayaannya kepada manusia,
Oleh karena itu, dia keluar dengan kemegahannya, dengan emas dan perhiasannya, guna menyihir mata dan hati orang-orang yang hadir, orang-orang yang telah dikalahkan oleh harta, dan akal mereka telah dirampas oleh harta. Kedua, menunjukkan kekuatan materi dan ekonomi. Menurutnya, dia dapat menundukkan para hadirin untuk membujuk mereka, melemahkan semangat orang-orang yang menasihatinya. Ketiga, sebagian besar dari kaum Nabi Musa alaihi salam mempermainkan seruan Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya. Keempat, Qarun menginginkan hati orang-orang yang mendukung Musa condong pada orang-orang yang memusuhi sang Nabi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya, ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Pertama, satu bagian terbesar masyarakat yang akan senantiasa ada di setiap zaman, yaitu manusia yang berangan-angan agar memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang kaya berupa harta dari perbendaharaannya. Kedua, bagian masyarakat ini dapat dikenali dengan kondisi imannya yang lemah, mudah goyah, dan tidak teguh dalam menghadapi kesulitan. Ketiga, selain itu, mereka juga dicangkiti oleh sikap membebani diri dengan sesuatu hal yang di luar batas kemampuannya, yaitu bersikukuh untuk mendapatkan bagian kekayaan sebagaimana Qarun. Keempat, mereka merasa rendah diri karena kefakiran yang ada pada mereka, atau karena lemahnya mereka di depan Qarun. Kelima, mungkin hal itu merupakan ujian dari Allah untuk menguji kaum mukminin dengan harta Qarun dan kemegahannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, padahal Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Pertama, bagian masyarakat yang lain adalah masyarakat yang sadar akan kebenaran dan hakikatnya. Dia tahu tentang hakikat dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang hati yang sakit yang tergantung pada cinta dunia. Kedua, bagian masyarakat lain yang mengetahui bahwa negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada perbendaharaan dunia seluruhnya, bukan hanya lebih baik dari harta Qarun saja. Ketiga, para dai kaum Nabi Musa, setelah mereka menasihati Qarun, telah menunaikan kewajiban dakwah imani mereka, menasihati mereka yang akal dan hatinya telah dikuasai oleh penampilan Qarun dan kemegahannya, mengingatkan mereka akan urgensi iman dan amal soleh dalam meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Keempat, bagian masyarakat lain yang mengetahui bahwa sikap qanaah merupakan obat terbaik untuk menyikapi kemegahan Qarun dan hartanya. Kelima, semoga peringatan ini semakin meminimalisir jumlah orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan serupa yang dilakukan Qarun. Inilah perlunya para dai bersandar pada penjelasan tentang urgensi amal soleh di dunia dan di akhirat. Menggelitik sisi keimanan di hati sebagian kaum mukminin yang ternyata ia terlalu lemah dalam menghadap gemerlap harta yang dimiliki Qarun. Firman Allah, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Pertama, alam ini akan berjalan sesuai dengan sunnah-sunnah ilahiyah dan kauniyah Allah hingga hari kiamat. Kedua, terbenamnya Qarun beserta harta kekayaannya merupakan balasan dari amal perbuatannya yang jelek, serta balasan dari kezaliman, kecongkaan, kesombongan, dan keingkarannya terhadap Nabi Musa dan dakwah yang ia bawa. Ketiga, penolong orang-orang yang melampaui batas ketika dia dalam keadaan lapang sangat banyak, karena mereka adalah orang-orang yang berserikat
untuk mendapatkan keuntungan. Tapi, jika sebuah urusan sudah berhubungan dengan akhirat, maka tidak ada seorang pun kenal dengan yang lain. Tidakkah bisa Anda saksikan bersamaku, bahwa meskipun Qarun memiliki kekuatan dan kekayaan, tidak ada seorang pun yang berani turun tangan untuk menolongnya dari azab yang menimpanya, meskipun hanya dengan satu kalimat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah, tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Pertama, penjelasan tentang urgensi untuk saling mengingatkan pada keimanan. Peringatan tersebut dapat menyalakan kembali bara keimanan dalam hati saudara-saudaranya yang padam di saat mereka dilalaikan dan lupa oleh kemegahan Qarun. Mereka kemudian kembali kepada Allah setelah mereka menyaksikan dengan mata mereka sepak terjang dan akhir kehidupan Qarun. Mereka yakin bahwa Allah lah yang melapangkan rezekinya bagi siapa saja yang dikehendaki. Tidak ada hubungannya dengan unsur keberuntungan, tapi murni menunjukkan bahwa harta bisa didapat dengan cara pengambilan sebab-sebab yang dapat menghantarkan kepadanya. Karena Allah lah satu-satunya zat yang maha memberi dan menahan rezeki. Dia memberi siapa saja yang dikehendakinya, dan menahan dari siapa saja yang dikehendakinya dalam rangka menguji mereka. Kedua, kesuksesan bagi orang-orang beriman dan kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Demikianlah kondisi mereka hingga hari kiamat kelak. Demikian, Allahu a'lam.